Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 September 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat 17. Dengan selesainya pembahasan ayat ke-17, berarti kita telah menyelesaikan tema yang kedua yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Tema yang kedua itu mulai dari ayat ke-7 sampai ayat berapa? 17. 11 ayat. Itu membahas tentang ancaman kepada orang-orang kafir. Ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat dan menolak Al-Quran. Setelah Allah membahas tentang orang-orang kafir dan ancaman keras bagi mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari ayat yang ke-18 sampai 11 ayat berikutnya. Berarti ayat berapa? 28. Ya, mulai dari ayat ini sampai ayat ini dan 10 ayat, berarti 11 ayat. Dari ayat ke-18 sampai ayat ke-28 Allah menceritakan tentang janji istimewa buat orang-orang yang bertakwa. 11 ayat membahas orang kafir, 11 ayat membahas orang beriman. Berarti mulai ayat ke-18 kita sudah berpindah tema. Tema yang ketiga yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sering sekali menggandengkan antara dua pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang orang-orang kafir. Yang kedua pembahasan tentang orang-orang yang beriman. Yang pertama pembahasan tentang neraka. Yang kedua pembahasan tentang apa? Surga. Yang pertama membahas tentang kenikmatan. Yang kedua membahas tentang azab dan siksa. Inilah yang diistilahkan dengan targhib dan tarhib. Targhib itu artinya adalah motivasi dan tarhib artinya adalah ancaman. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara pembahasan mengenai surga digandingkan dengan pembahasan tentang neraka? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan pembahasan tentang nikmat yang luar biasa? Allah gandengkan dengan pembahasan tentang siksa yang begitu mengerikan. Kenapa Allah menggandeng pembahasan tentang orang-orang yang beriman digandeng dengan pembahasan tentang orang-orang yang tidak beriman? Karena manusia punya sifat dasar. Punya apa? Sifat dasar. Apa sifat dasar manusia? Sifat dasar manusia itu adalah pengen selamat, takut celaka. Kenapa? Pengen selamat, takut celaka. Pengen bahagia, takut sengsara. Menyukai kebaikan dan membenci keburukan.
Itu sifat dasar sinten? Manusia. Manusia dewasa atau anak kecil juga? Semua. Kuwi jenengane gawan bayi. Kalau jenengan nggak percaya kita itu menyukai kebaikan dan membenci keburukan, jenengan berdiri di hadapan bayi. Napa? Bayi. Terus jenengan pendelik. Apa? Pendelik. Kalau perlu sambil ngangkat napa? Suara. Apa yang terjadi? Nangis. Tapi kalau jenengan datang ke bayi, terus jenengan apa? Senyum. Sayang. Sambil ngomong apa? Kalimat yang lembut. Apa respon bayi itu? Senyum. Saya tanya sama jenengan. Sing marai bayi, cemberut itu jelek. Senyum itu baik. Sapa? Ramane? Apa biungnya? Tidak ada. Itu sifat bawaan manusia. Fitrah. Karena manusia itu diciptakan Allah punya sifat bawaan seperti ini. Pengen selamat, takut celaka. Pengen bahagia, takut sengsara. Suka kebaikan, membenci keburukan. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat dasar ini dimanfaatkan, dibimbing, diarahkan supaya sifat dasar ini bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang abadi dan bisa menghindarkan dia dari kesengsaraan yang tidak ada hentinya. Sudah dasarnya suka kebaikan, maka sama Allah dikasih motivasi. Motivasi untuk melakukan apa? Kebaikan. Diiming-imingi dengan pahala, dijanjikan dengan apa? Surga. Sehingga sifat dasar ini, modal dasar yang ada di dalam hati manusia ini, sama Allah dibimbing, dimanfaatkan, diarahkan. Ini loh, kamu kan pengen bahagia, ini jalannya. Jalannya apa? Ngaji. Apa maning? Sholat. Apa maning? Baca Quran. Apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Apa lagi? Sayang anak, sayang istri. Dibimbing sama Allah. Kamu ini sudah punya modal. Pengen selamat, pengen bahagia, ini jalannya. Dikasih motivasi sama Allah. Di waktu yang sama, manusia juga punya sifat yang kedua. Apa tadi? Takut, sengsara, nggak pengen sial, nggak pengen rugi, membenci keburukan. Maka sama Allah Azza wa Jalla dikasih tahu, nih, kalau kamu memang takut sengsara, ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan buruk ini akan mengantarkan kamu kepada kesengsaraan yang tidak ada hentinya. Maka di dalam Al-Quran diwanti-wanti, jangan berbuat syirik. Karena syirik itu akan bikin apa? Sengsara. Dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Dalam hadis Nabi SAW diwanti-wanti, jangan durhaka kepada orang tua. Karena kedurhakaan kepada orang tua akan mengakibatkan kamu sial, akan mengakibatkan kamu rugi, akan mengakibatkan kamu sengsara, dan akan mengantarkan kamu ke dalam neraka.
Maka setelah Allah Azza wa Jalla di tema yang kedua, ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Mas Klolen. Ayat 7 sampai 17. Memberikan wanti-wanti. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Awas, hati-hati. Dari orang-orang yang jahat ini, dari orang-orang kafir ini, mereka akan sengsara di dunia dan di akhirat. Setelah kita diingatkan sama Allah supaya waspada dari perilaku-perilaku buruk mereka, setelah selesai 11 ayat, Allah pindah ke 11 ayat berikutnya. Ayat berapa tadi? 18 sampai 28. 11 ayat juga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitabnya al-abrar. Al-abrar itu orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kebalikannya fujar. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Orang-orang fujar adalah orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang yang perilakunya buruk. Allah Azza wa Jalla kasih perbandingan. Nih, kalau misalnya orang-orang itu tidak mau beriman, orang-orang tersebut tetap mempertahankan kekufurannya, dia selalu melakukan kejahatan, maka mereka lafi sijjin. Mereka berada di tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Karena mereka adalah manusia-manusia yang hina. Sebaliknya sinten? Al-abrar. Di mana al-abrar? Lafi illiyin. Kalau si jin gue kayak kie, mengisor. Nek ngiliyin niku napa? Mengdur. Lafi illiyin, berada di tempat yang tinggi, yang luas. Itu menunjukkan kemuliaan. Yang satunya di tempat yang rendah, sempit, peteng, dedet. Itu berarti menunjukkan apa? Kehinaan. Milih kemuliaan, napa kehinaan? Orang yang masih normal. Normal apa nek? Apa tadi? Normal fitrahnya. Dia akan menginginkan kemuliaan dan menghindarkan dirinya dari kehinaan. Berarti kalau itu manusia yang normal, berarti ada nggak yang tidak normal? Ada nggak? Ada. Ada orang yang normal. Kalau manusia normal itu sukanya bau wangi apa bau busuk? Wangi atau busuk? Wangi. Berumah tangga dengan pasangan yang sah, kue wangi apa busuk? Hah? Wangi, yang sah, yang sah. Wangi atau buruk? Wangi atau busuk? Wah. Selingkuh. Apa? Selingkuh. Gonta-ganti pasangan tanpa pernikahan. Itu wangi apa busuk? Busuk. Ada nggak orang yang lebih suka gonta-ganti pasangan tanpa pernikahan dibandingkan menikah sah resmi? Ada nggak orang yang lebih suka yang itu tuh? Ada nggak? Ada. Kok bisa? Nggak normal. Fitrahnya sudah nopo? Rusak. Masih bisa diperbaiki? Bisa. Caranya? Ngaji. Ngaji. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Ya. Mandi bersih,
sama nggak mandi, enak mana? Mandi. Seger. Tapi orang yang fitrahnya sudah rusak, lebih suka? Lebih suka? Nggak mandi. Ya. Ada orang, saya lupa di Iran atau di India lupa, yang sudah nggak mandi puluhan tahun. India ya, lupa saya. Bareng adus mati. Bareng adus apa? Mati. Karena sudah terlanjur nopo? Nyaman dengan nopo? Dengan kekotoran. Nek jenengan nggak mandi sebulan pripun? Hah? Wes ora karu-karuan, jangankan sebulan. 2 hari nggak mandi jadi rasanya ora kepedak banget. Ya. Berarti masih normal atau tidak? Alhamdulillah sih normal. Ya. Baik. Berarti hari ini kita akan membahas ayat ke berapa? Ayat ke 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sesungguhnya buku catatan orang-orang abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, buku catatan amalan mereka ada di sebuah tempat namanya Illiyin. Kebalikannya apa wau? Sijjin. Di mana lokasi Illiyin itu? Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir. Tapi pendapat yang insya Allah paling kuat adalah pendapat yang didasarkan kepada sabda Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lokasi Illiyin itu di mana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin fis sama'is sabi'ah." Dalam hadis itu disebutkan, tuliskanlah kitab 'abdi, bukunya hambaku ini, yaitu hamba yang beriman, fi 'illiyin, di sebuah tempat namanya Illiyin. Di mana itu? Nabi lanjutkan sabdanya, fis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7. Langit ke berapa? Ke-7. Berarti tinggi atau rendah? Tinggi. Sekarang kita ngelihat ke atas. Maksudnya metung, kau ujuki. Jenengan keluar, kemudian jenengan lihat ke atas. Apa yang terlihat di atas? Langit. Itu namanya langit dunia. Langit lapis pertama. Di atas langit lapis pertama itu ada langit kedua. Di atas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit ketujuh itulah tersimpan buku catatan orang-orang yang beriman. Kenapa ditaruh di dalam tempat yang sangat tinggi? Karena perbuatan-perbuatan mereka mulia. Orang-orang kafir kenapa diletakkan buku catatan amalannya di tempat yang sangat rendah, di Sijjin? Karena perbuatan-perbuatan mereka hina, sehingga cocoknya ditaruh di tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Kalla inna kitabal abrar. Kitab, buku catatan amal. Sebelum kita beramal atau setelah kita beramal? Hah? Sebelum kita beramal, sudah ada catatan itu. Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz
Teng pundi? Di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah menentukan apa yang akan kita perbuat selama kita hidup di dunia. Yang akan kita perbuat, apakah perbuatan-perbuatan yang baik ataukah perbuatan-perbuatan yang buruk? Sudah ditulis semua. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman ini diletakkan buku catatannya di dalam tempat namanya apa? Illiyin, sebagai bentuk pemuliaan Allah bagi orang-orang itu. Bahkan Allah sudah menentukan setiap manusia akan masuk ke surga atau akan masuk ke neraka. Apa kata Nabi SAW? Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Semua dari kita sudah ditulis akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Semua dari kita. Nah, terus kalau kita sudah ditentukan bakal masuk neraka atau masuk surga, ngapain lagi? Ngapain lagi? Beramal. Betul. Betul atau tidak? Hah? Tidak. Tidak apa betul? Tidak betul. Pertanyaan itu, ngapain lagi beramal? Ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Berarti pertanyaan ini jenengan kayak pertanyaan sahabat gak? Masya Allah. Faqalu, maka para sahabat berarti bukan cuma satu. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakil? Kalau memang sudah ditentukan kita ini bakal masuk neraka atau ke surga, ya sudah, kalau gitu kita pasrah aja. Kenapa? Pasrah. Nek pancen arep mlebu surga ya bakal napa? Mlebu surga. Ngapa kesel-kesel? Beramal. Nek bakal mlebu neraka ya ngapa? Angel-angel salat warang wurung mlebu neraka. Sudah pasrah aja wahai Rasul. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu. Napa i'malu? Beramallah kalian. Fakullun muyassar. Fakullun muyassar. Masing-masing dari kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan garis takdirnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Garis takdir kita kemana? Rahasia. Yang tahu cuma siapa? Allah. Tapi kalau kita melihat hari ini kita di mana? Masjid. Lagi ngapain? Ngaji. Mudah-mudahan itu adalah pertanda garis takdir kita kemana? Surga. Mudah-mudahan. Gak bisa kita memastikan. Iya, gak bisa. Karena kita tidak tahu apakah pekan depan kita mau ngaji lagi atau enggak. Betul? Betul. Ada enggak orang rajin ngaji, setelah itu bosan, akhirnya orang mangkat masjid, mangkat ngendi? Diskotik. Terus mati. Naudzubillah min dzalik. Ada. Ada. Maka setelah kita merasa bahwa kita ini lagi dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla
di jalan yang akan mengantarkan ke surga. Istiqomahlah. Karena sesungguhnya al-abrar, kalla inna kitabal abrar. Abrar itu artinya adalah orang yang konsisten melakukan kebaikan. Konsisten berarti setiap hari, setiap saat. Itu namanya konsisten. Bukan sholat sehari libur sepekan. Sholat sepekan libur sebulan. Sholat sebulan libur setahun. Nggak seperti itu. Orang yang konsisten dengan kebaikan adalah orang yang berusaha untuk menjalankan kebaikan selama hayat masih di kandung badan. Ya tapi kan kalau manusia itu kan pasti terjerumus kepada apa? Ada saatnya dia imannya turun, kemudian melakukan perbuatan apa? Dosa. Ada solusinya. Apa solusinya? Tobat. Solusinya tobat. Setelah kita melakukan perbuatan dosa, jangan tunda-tunda tobat. Supaya apa? Supaya akhir hidup kita adalah tobat, bukan maksiat. Karena kita berkejaran dalam tanda kutip dengan malaikat pencabut nyawa. Ustaz, wingi tanggaku sing mati, kudu nyong. Iya. Itu malaikat itu kemarin itu lewat depan rumah jenengan. Yeah. Jadi orang mampir, arep apa? Karena belum saatnya. Bisa jadi besok mampir, masuk ke rumah kita, mencabut nyawa kita. Al-abrar adalah orang yang konsisten melakukan kebaikan. Dimulai dari yang wajib-wajib. Contohnya, sholat maghrib, terus sholat isya, besok sholat subuh, yang wajib-wajib. Mulai dari yang wajib-wajib. Apalagi yang wajib, mendidik anak, mendidik istri, itu wajib. Anak berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Mulai dari yang wajib-wajib. Yang punya harta banyak, jangan lupa zakat hartanya dikeluarkan. Itu wajib. Wajib kerjakan. Setelah yang wajib-wajib ini kita jalankan, kita masih pengen beramal, lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Setelah sholat fardu ada sholat sunnah, namanya sunnah ba'diyah. Sebelum sholat fardu ada sholat sunnah, namanya sholat qobliyah. Ustaz, saya kalau subuhan itu kan jam 4:30 ya kira-kira ya. Saya jam 4 itu sudah bangun Ustaz. Arep ngapa ya? Ada sholat sunnah, namanya sholat tahajud. Ustaz, saya itu kalau habis subuh nunggu zuhur gue suwe banget. Pengen apa? Sholat maning. Ada sholat namanya sholat duha. Setelah yang wajib-wajib ini kita konsisteni, kita istiqomahi, kita tambahi dengan yang sunnah. Ustaz, kalau zakat itu Ustaz ya, kan setahun sekali, itu kelamaan Ustaz. Saya pengennya itu tiap hari. Ada namanya sodakoh. Ya, sodakoh buat masjid, sodakoh buat pesantren, mau kerja bakti. Saya nggak katakan itu wajib, sunnah. Ya, sunnah. Tapi aja lah sunnah iki. Ya, jangan. Innal abrara, inna kitabal abrari lafi napa? Lafi illiyin. Kebalikannya, inna kitabal fujjari lafi sijjin.
licin. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.